Panggung Pedok Show World Superbike Mandalika 2022 lagi dipasang. Pengerjaannya sudah sampai mana? Beragam persiapan dilakukan di sirkuit Mandalika jelang gelaran World Superbike Mandalika 2022. Salah satunya pemasangan panggung Pedok Show yang ada di depan tribun Premier Class sirkuit Mandalika. Pedok Show sirkuit Mandalika ini dipasang menghadap ke arah utara sehingga bisa menjangkau lebih banyak penonton World Superbike Mandalika 2022. Sejumlah pekerja terpantau sedang memasang material panggung Pedok Show. Pengerjaannya bisa dikatakan berjalan cukup cepat karena bentuk dari panggung Pedok Show tersebut perlahan semakin terlihat. Nantinya, panggung ini bakal dihiasi lampu sorot, banner World Superbike Mandalika 2022, dan pernak-pernik lainnya. Dengan adanya panggung Pedok Show, para pembalap bisa berjumpa dengan para fans mereka yang datang di sirkuit Mandalika. Para fans juga bisa meminta tanda tangan, merchandise, dan keseruan lainnya bersama para pembalap selama gelaran World Superbike Mandalika 2022. Selain pemasangan Pedok Show, persiapan lain juga dilakukan di sirkuit Mandalika jelang ajang World Superbike Mandalika 2022. Seperti pengaspalan ulang sirkuit yang sudah selesai dikerjakan pada akhir Oktober 2022. Tak lupa, aspal baru ini juga sudah dites oleh puluhan pecinta otomotif yang diundang langsung oleh MGPA. Kemudian ada pembenahan lain seperti pembersihan aspal sirkuit dan pengecatan sejumlah curb. Ditambah ada inspeksi rutin guna memastikan tidak ada benda asing yang menempel di aspal sirkuit Mandalika. Selain itu, 5 jalur masuk ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat akan diperketat sepekan jelang World Superbike Championship di sirkuit Mandalika. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan, seluruh pintu masuk baik jalur udara dan laut menuju Pulau Lombok bakal diperketat jelang WSBK 2022. Polda NTB juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi kami harus memperhitungkan semua keamanan jalur masuk Pulau Lombok. Kami harus memperhitungkan 5 titik masuk dan ada rekayasa lalu lintas atau manajemen lalu lintas ke Lombok, kata Joko Sabtu 5 November 2022. 5 pintu masuk itu yaitu Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Lembar, Gilimas Lembar, Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, dan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Tetap, konsep pengamanan seperti MotoGP, semua kendaraan akan bergerak dari titik satu ke titik lain. Ini harus diberikan pengamanan ekstra, ujar Joko. Road sweeper dikerahkan untuk bersihkan aspal sirkuit Mandalika jelang WSBK Indonesia 2022. Mandalika Grand Prix Association terus bersiap jelang WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Kendaraan penyapu jalan atau disebut road sweeper diterjunkan di sirkuit Mandalika jelang WSBK Indonesia 2022. Seperti diketahui, WSBK Indonesia 2022 bakal digelar di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November mendatang. Road sweeper berfungsi untuk membersihkan kotoran di aspal baru sirkuit Mandalika. Kendaraan tersebut adalah salah satu peralatan untuk membersihkan aspal dari benda asing yang menempel di permukaan aspal. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria sempat mengemudikan kendaraan tersebut sekaligus membersihkan lintasan. Priyandi Satria menjelaskan cara kerja road sweeper yang membersihkan sirkuit Mandalika. Harus sabar dan hati-hati karena jika menggunakan kecepatan yang tinggi, maka yang disapu tidak tersedot ke dalam tangki, kata Priyandi Satria. Road sweeper mengelilingi lintasan sirkuit Mandalika setiap hari untuk membersihkan kotoran dan debu di permukaan aspal. WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika berpeluang jadi penentuan gelar juara dunia musim ini. Sebab, Alvaro Bautista memiliki keunggulan yang besar atas Toprak Razgatlioglu. Memiliki 507 poin, Alvaro Bautista unggul 82 poin dari Toprak di peringkat kedua.
Alvaro Bautista bisa saja mengunci gelar di Race 1 WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Selain itu, bantuan keamanan Polda NTB bagi KTT G20 di Bali berjalan beriringan dengan perhelatan World Superbike 2022 yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika. Melihat pelaksanaan KTT G20 hampir bersamaan dengan WSBK 2022, pengamanan kami laksanakan secara sekaligus. Ucap Kepala Biro Operasi Polda NTB Kombes Pol Abu Bakar Tartusi, Jumat 4 November. Oleh karena itu, Abu Bakar meyakinkan segala konsep pengamanan WSBK 2022 tidak terlepas dari upaya pihak pengamanan di NTB menyukseskan KTT G20. Jadi, pos-pos pengamanan dan penyekatan yang kami siapkan untuk WSBK ini juga berlaku untuk pengamanan KTT G20, kata Abu Bakar. Polda NTB mengirimkan 12 personil berkemampuan khusus untuk membantu pengamanan KTT G20 yang akan berlangsung mulai 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Untuk membantu pengamanan KTT G20 di Bali, kami dari Polda NTB sudah mengutus 12 personil berkemampuan khusus, katanya. WSBK Mandalika, Yamaha ingin rusak pesta juara Ducati. Alvaro Bautista bisa memastikan gelar juara dunia WSBK 2022 pada balapan di sirkuit Mandalika pekan depan. Namun, Yamaha bersama Toprak Race Ketioglu berambisi merusak pesta Ducati di WSBK Mandalika 2022. Bautista punya peluang pertama menjadi juara dunia 2022 pada balapan WSBK Mandalika pekan depan. Dengan koleksi 507 poin, Bautista unggul 82 poin atas juara bertahan Toprak Race Ketioglu dan 98 poin atas pembalap Kawasaki Jonathan Rea. Pembalap 37 tahun itu bisa menjadi juara dunia di Race 1 WSBK Mandalika 2022. Dengan total 124 poin maksimal yang bisa diraih dua seri terakhir di Mandalika dan Australia, Bautista akan merebut gelar juara dunia di Race 1 WSBK Mandalika jika mengungguli Toprak dengan 17 poin dan Rea dengan 1 poin. Manajer tim Pata Yamaha, Paul Dennings, tidak memungkiri peluang Toprak mengalahkan Bautista dalam perebutan gelar juara dunia WSBK 2022 cukup kecil. Namun pihak Yamaha tetap berambisi merusak pesta Ducati di WSBK Mandalika dan berusaha memperpanjang napas hingga balapan di Australia. Saya pikir kami datang ke Mandalika berpikir bahwa kejuaraan dunia kurang lebih sudah selesai. Jujur saja, sayangnya hasil Race 1 dan level hasil Alvaro musim ini membuat kejuaraan sudah hampir pasti selesai. Tapi setidaknya kami akan coba bawa ke Phillip Island, ucap Dennings dikutip dari situs resmi WSBK. Mari kita coba bersaing di Mandalika, berjuang untuk menang di sana, coba mengalahkan Bautista dan setidaknya beri dia sedikit tekanan di Phillip Island. Itu akan jadi hasil bagus. Ada 62 poin yang bisa direbut dalam satu akhir pekan, jadi jangan pernah menyerah, ujar Dennings. Bautista harus memiliki keunggulan total 99 poin atas Toprak dan Rea usai Race 1 WSBK Mandalika untuk memastikan gelar juara dunia WSBK 2022. Berikut cara Alvaro Bautista menjadi juara dunia 2022 di Race 1 WSBK Mandalika 2022. Pertama, Bautista menang, Toprak harus finish 8 atau lebih buruk. Kedua, Bautista finish kedua, Toprak harus finish 13 atau lebih buruk.